Oke teman-teman, sudah pada ngisi kan ya di Google Slide jawaban-jawabannya apa aja? Jadi aku lihat di sini banyak banget jawabannya. Dari Kayogi, suatu grammar menjelaskan kejadian menyatakan kebenaran atau benar yang hakiki. Kemudian dari Kabela, grammar paling basic atau umum. Kemudian dari Kak Isti, sebenarnya nanti keputus ya kayaknya. Grammar untuk menjelaskan fakta dan kebiasaan. Oke, sebenarnya aku nggak nyalain, cuman jawaban tepatnya itu grammar itu kalau kita ngomong dalam bahasa Indonesia, kita itu kan ada tata bahasa ya, seperti uh, subjek, predikat, sekarang dengan objek. Di Inggris, kita juga punya uh, tata cara bahasa seperti itu yang namanya grammar. Nah, grammar ini kita gunakan kalau misalnya uh, sedang menulis menulis apa seperti menulis surat dalam bentuk bahasa Inggris, terus menulis lowongan pekerjaan atau CV dalam bahasa Inggris atau bahkan Des, halo halo ya. Oke, grammar ini juga penting kalau misalkan kita mau ikut TOEFL. TOEFL itu kan terdiri dari listening, structure, uh, apalagi ya, ada reading, satu lagi ada writing juga kalau nggak salah. Untuk yang pretestnya kalau, nah grammar ini bagus, harus dipelajari kalau misalnya kita mau ikut TOEFL. Pada saat kita mau ngisi structure atau writing atau reading itu kita harus belajar tentang grammar. Nah masalahnya uh, di Indonesia ini mungkin banyak dari kita yang merasa kayak saya bisa dengar orang itu berbicara dalam bahasa Inggris, saya mengerti intinya, cuman saya susah banget nih mau ngomong sama mereka gitu, ya nggak sih? Pernah nggak sih kalian gitu? Pernah. Ya, jadi kayak pertama tuh kayak takut banget, takut untuk ngomong, terus takut untuk ngomong, terus mungkin kita merasa kayak vocab kita kurang, atau misalnya grammar kita kurang gitu kan. Jadi kita kayak nggak berani ngomong gitu. Dan juga pernah pengalaman saya kalau belajar grammar tuh harus benar-benar ada motivasi, atau misalnya ada kelas-kelas, ada teman-teman yang juga juga apa juga belajar tentang grammar, jadi saya tuh merasa ada teman seperjuangan untuk belajar grammar gitu. Nah, sedangkan di grammar yang akan kita belajar saat ini itu tentang simple tense, itu ada simple simple present, simple past, simple future, dan simple past future. Untuk simple present, kita mempunyai rumus dari simple present itu subject dan verb one. Ya, kalau simple past subject dan verb two, simple future subject will, subject kita menggunakan will, dan kemudian verb one. Future itu kan yang akan datang. Jadi kita menggunakan kosakata menambahkan predikat will. Kemudian simple past future, simple past future ini mengindikasikan keadaan masa lalu yang akan keadaan dari masa lalu yang masih ada kaitannya dengan masa depan. Jadi kita menggunakan bentuk kedua dari will, yaitu subject would plus verb one. Nah, itu contohnya di sini. Saya harap sebenarnya dari teman-teman sekalian untuk mengisi dari simple present. Cuman berhubung tadi ada sedikit kendala di dari di meeting sebelumnya, jadi saya bisa bantu untuk mengisi salah satu simple past, simple example, simple present. Tapi saya harap kalian bisa juga ikut mengisinya ya. Untuk yang pertama, mungkin contoh dari simple present. Ada yang bisa kasih contoh?
Ada yang bisa kasih contoh dari simple present? Mungkin nggak harus ketik di Google Slide, bisa ngomong di sini aja atau ketik di chat Google Meet. Nanti biar saya yang tuliskan di Google Slide-nya. I go to school every day. Alright, correct. I go to school every day. Di sini kita bisa lihat subjek dan rumusnya tadi ada subjek dan verb one. Itu subjeknya I, verb one-nya go, kemudian di sini adalah keterangan. To school object dan everyday ada keterangan. Oke, that's correct ya. Kemudian untuk simple past, ada yang bisa memberi contoh simple past. Rumusnya adalah subject plus verb to. Kita menggunakan kata kerja bentuk kedua untuk simple past. Karena ini simple past itu untuk mengindikasikan hal yang sudah berlalu. Ada yang ingin memberi contoh? I ate apple last night. Oke, Kak Arneta. Kita tulis di sini ya. Apple last night. Seperti simple present, ini adalah subjek. Adalah kata bentuk kerja kedua dari it. Apple adalah objeknya, kemudian last night adalah keterangan. Oke, example simple future. Simple future adalah kata cara bahasa mengindikasikan pada masa yang akan datang. Kita ada yang mau memberi contoh untuk simple future? Yuk teman-teman, ada yang bisa memberi contoh? I will be a teacher. Okay. Benar ya? I will. Saya bisa nih Kak ngasih contoh. Oke. I will to be a policeman. Salah satunya ya Kak. I will to. Gimana tadi Kak Putri? I will to be a doctor tuh bisa Kak? Atau gimana? Kalau misalkan untuk indikasi ini kita nggak pakai to ya Kak, jadi kita tulis. Kalau untuk will, untuk itu kan indikasinya kita yang akan menjadi seseorang di masa depan nanti. Jadi kita tidak menggunakan to. I will be a doctor. Nah, karena to itu juga sudah mengindikasikan untuk be. To be, jadi seperti apa? To itu sudah masuk ke be. Jadi untuk bagian simple future itu tidak disamain dengan be, tidak digabung dengan be. Jadi kalau kita mau ngomong saya ingin jadi dokter, saya akan menjadi dokter, I will be a doctor. Oke, example ini yang terakhir, example simple past future. Di sini kita menggunakan tata caranya dengan subjek, would, kemudian verb one. Ada yang bisa memberikan contoh? Kita salah nggak apa-apa ya, kita kan juga sama-sama belajar nih. Kalau misalkan ada, misalnya nih dari Pak peserta juga memiliki ilmu lain, maksudnya bukan ilmu yang gimana maksudnya ilmu bahasa Inggris yang lain, kita bisa sharing di grup atau di grup chat WA, kita bisa sharing waktu kita lagi meeting seperti ini. Pokoknya kita saling sharing aja.
Kalau I would like introduce myself bisa Kak? I would, maaf Kak, saya belum terlalu kedengaran tadi gimana Kak? Oh ya, I would like introduce myself. I would like to introduce. Benar ya Kak Putri. Oke, jadi kita sudah dapat contoh-contoh dari simple present, simple past, simple future, simple past future. Ada yang mau ditanyakan? Any questions so far? Bisa kasih contoh lain? Di bagaimana Kak Puji? Bisa berikan contoh lain di future sama past future? Oke, di future ya. Atau Kak Putri Kak Putri. Kak Kak Puji mau kasih contoh apa? Nanti kita sama-sama terjemahin ke simple future ya. Karena simple future ini kan yang mengindikasikan ke masa depan. Misalnya, uh, misalnya saya mau pergi ke bioskop. Saya akan pergi ke bioskop. Jadi untuk simple future-nya biasanya untuk contoh simple future-nya I will go to the cinema. Ini adalah subjek. Bisa dikasih warna tuh ya. Ini. Nggak bisa nih. Jadi I ini subjek, will itu untuk kata will, untuk predikat simple future will, go itu adalah verb one-nya, kata kerja bentuk pertama, dan yang ini adalah objek. Bisa ditambahin dengan keterangan. Kalau untuk simple past future, contoh lainnya bisa kayak I would like to, misalnya gini ya. I wish you would come to my house because today is my birthday. Saya harap kamu mau datang ke rumah saya karena hari ini saya ulang tahun. Jadi seperti dia ngomong, saya harap kamu datang. Jadi indikasinya tuh kayak rencananya di masa lalu, tapi rencana itu juga akan berakhir. Rencana itu hasilnya akan berada di masa depan gitu. Apakah bisa dimengerti Kak Puji? Kak Puji tadi. Iya, iya. Terima kasih.
Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, saya mau nanya, Kak. Bisa nggak? Boleh. Oh iya, jujur saya masih bingung ya, Kak. Bedanya will sama would. Jadi, kapan sih saat kita pakai will dan kapan saat kita pakai would gitu, Kak? Oke, sebenarnya kita di will ini kalau misalnya kita mungkin untuk materi selanjutnya bisa kita bahas untuk bagian will sama what. Cuman di sini karena kita bahasnya tentang simple future, simple past future. Jadi untuk pembicaraan secara formal biasanya kita digunakannya di simple future dan simple past future. Tapi juga terkadang uh, tidak kalau misalnya kita ngomong secara tidak formal nih. Uh, kita ngomong dengan orang tua. Uh, excuse me, misalnya contohnya gini ya, saya tulis aja. Would itu bisa digunakan untuk kalau kita sebagai ungkapan kita sopan kepada ngomong dengan orang tua, misalnya contoh seperti ini. Nah, seperti ini. Excuse me, ma'am, would you like to give me that pencil? Jadi, selain dari sebagai tata cara untuk simple past future, would ini juga kita gunakan kalau misalkan menunjukkan indikasi kesopanan kita terhadap orang tua. Karena sebenarnya would ini kan mungkin pertama-tama masih bingung ya untuk bagian would ini. Cuman jadi kita pahaminya sampai di bagian simple past future dulu. Would ini adalah kata kerja kedua, bentuk kedua dari will. Nah, selain daripada itu, would juga bisa digunakan untuk mengindikasikan kesopanan kita terhadap orang tua. Atau misalkan, kalau British tuh ya, kalau misalkan kayak orang-orang British gitu, kalau setahu saya, mereka itu kan masih mungkin masih sedikit lebih sopan kali daripada Amerika. Saya tidak me, tidak apa tidak bilang kalau Amerika itu tidak sopan, cuman kan kita bisa lihat dari tata cara bahasa mereka ya. Saya sendiri juga prefer bahasa Inggris itu lebih enak didengar, lebih mudah ditangkap pada saat ngomong bahasa Inggris dengan versi yang Amerika. Soalnya kalau British kan susah ya. Kalau British itu kan susah kayak kata-kata mereka itu kan untuk kita yang belajar bahasa Inggris kan kadang nggak awam gitu, atau misalkan misalnya untuk bahasa Inggrisnya membunuh. Kalau bahasa Inggrisnya membunuh itu kan dalam Amerika kill. Tapi kalau Britishnya kan murder. Jadi kata-kata mereka itu kalau menurut saya lebih enak didengar, lebih mudah ditangkap pada saat ngomong bahasa Inggris itu kalau yang versi Amerika. Saya sendiri pribadi juga kalau belajar ngomong bahasa Inggris tuh yang versi Amerika, soalnya kalau yang British kan susah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau belajar yang bahasa Inggris bahasa Inggris yang British bisa Amerika, itu good banget sih kalau menurut saya. Itu udah bagus sekali sih. Gimana Kak Putri? Bisa diterima atau masih kurang jelas? Oke, mungkin udah Kak, berarti sebenarnya kayak sama aja ya Kak, cuma bedanya kalau would itu untuk bahasa yang lebih sopan gitu ya. Iya, untuk bahasa lebih sopan, dan juga would itu untuk mengindikasikan kejadian yang sudah lampau. Jadi dia tuh akan terjadi, cuman
gimana ya, past future. Jadi pasnya would itu di pasnya, future-nya untuk di bagian objeknya. Jadi kayak di contoh I wish you to come my house. Jadi kan rencananya dia tuh pengen kamu itu datang ke rumah saya kan hari ini saya ulang tahun. Nah rencananya saya pengennya itu kamu datang. Jadi apa ya kayak uh, lebih ke harapan dia mau harus pengennya dia datang ke rumah, pikiran dia itu sebelum pada saat apa ulang tahun dia terjadi, dia sudah berharap kalau temannya itu datang gitu. Jadi harapannya itu kan pasti sudah terjadi di satu hari sebelum dia ulang tahun kan. Nah jadi kita menggunakan would di situ. Ketika temannya datang, baru dia ngomong, I wish you to come my house because today is my birthday. Bagaimana Kak Putri? Oke, bisa dimengerti. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. Kalau misalkan ada yang masih kurang dimengerti juga, bisa chat di grup, bisa chat saya pribadi. Oke, dari Kalau misalnya simple past future tuh bisa nggak contohnya seperti nggak I would go your home but now it's rain kayak gitu. Saya mau ke rumahmu tapi sekarang lagi hujan gitu. Nggak jadi. Gitu juga. I would like to come home. Apakah itu masuk dalam simple past future? Oh, itu bisa, itu masuk simple past future karena rencananya kamu mau datang ke rumahnya itu kan beberapa Iya, jam sebelumnya, cuman karena hujan jadi nggak jadi gitu ya. iya. Ya, bisa itu. I would like to come home because, but it's, I will go your home but now rain gitu. It's rain. ya bisa. Bisa itu. Terima kasih ya Kak Puji. Iya. Oke dari Kak, Kak, Kak Yogi Juliansa oh yang tadi pakai Zoom ya. Izin bertanya Kak sebelumnya, mohon maaf saya masih apakah simple future itu maksudnya iya Kak, kalau simple future itu harus diawali will. Karena simple future ini kan mengindikasikan masa depan. Nah, jadi apapun bentuknya yang dia mau akan datang, mau 2 tahun akan datang, mau 3 tahun akan datang, itu mau kita dalam bentuk mau kita dalam bentuk positifnya, mau kita bentuk negatif, mau dalam kalimat tanya, kita menggunakan will. Cuman kalau negatifnya, kalimat negatifnya kita tambahin not, gitu Kak. Kak, izin bertanya. Oke, ini dengan siapa? Oh ya, Kak Enon. Ada apa Kak? Iya, kalau simple past future itu bisa dibuat untuk itu enggak apa conditional sentences yang type 2 yang misalkan if I had money I would buy the new house kayak gitu. Iya bisa. Sebentar ya. Ya untuk kondisi sebenarnya kita kan nanti ada 20 teman lagi ya. Sebenarnya saya pengennya juga sebenarnya untuk materi selanjutnya sih, cuman sudah dibocorkan sama Kak Ainun. Jadi saya jelasin sedikit tentang conditional sentence. Kak Ainun tadi nanyainnya tentang conditional sentence yang kedua. Jadi conditional sentence itu kan if, kalau conditional sentence itu kan kita tahu tentang if ya. If bla 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 bla. Jadi conditional sentence itu dalam bahasa Inggris itu kayak menjelaskan suatu situasi, tapi kita bergantung dalam situasi lain. Misalnya, jika kamu pergi ke pasar besok, mungkin dia akan datang hari ini. Mungkin dia akan datang 2 jam setelahnya. Itu kan lebih seperti kalimat pengandaian ya. Oke Kak, terima kasih.
Oke. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang masih belum mengerti atau misalkan masih bingung mau tanya-tanya lagi tentang bahasa Inggris atau tentang materi kita hari ini, kakak bisa tanya ke saya pribadi atau lewat grup WA. Jadi kita bisa bahas sama-sama. Oke? Kak, boleh nggak di-share materi penjabaran tentang simple tense beserta example-nya nanti di grup chat? Kenapa kak? Suara kakak kecil kak, maaf kak. Oh iya ya. Di-share materinya sama example-nya yang kita belajar hari ini di grup. Oh iya boleh kak, boleh banget, boleh banget. Sebenarnya juga rencananya nanti setelah kita selesai kelas, saya mau bagiin materinya di grup. Makasih Kak. Oke, makasih sama-sama. Ada lagi mau bertanya? Kasih tip Kak biar nggak malas belajar bahasa Inggris. Oh, kalau kalau tips apa ya? Kalau nggak males bahasa Inggris, sebenarnya kalau biar nggak males, pertama tuh harus punya goals. Kalian itu belajar bahasa Inggris untuk apa? Terus dengan bahasa Inggris itu kalian perolehnya apa? Nah, bisa kalian tulis di kertas atau misalnya kalian taruh di depan meja belajar. Tiap kali ke kalian belajar, kalian bisa taruh di meja belajar, di depan meja belajar atau tempel di dinding. Jadi setiap hari kayak termotivasi. Misalnya kita belajar saya belajar bahasa Inggris karena misal saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin menjadi diplomat misalnya. Nah, terus besar-besar cita-cita apa keinginan belajar bahasa Inggris itu ingin menjadi diplomat. Jadi setiap kalian lihat setiap kalian lihat motivasi itu, jadi kalian tuh kayak terpacu. Oh, aku harus belajar ini, harus kejar terus materinya, harus semangat terus, harus gali-gali terus. Kalau dari saya sih itu ya, kalau biar kita nggak biar kita rajin belajar bahasa Inggris, terus terapin mindset mindset apa ya, kayak bahasa Inggris itu kan sekarang udah jadi bahasa universal. Jadi anggap aja kalau misalnya kalian tuh ngomong sama orang tuh pengennya harus bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi tanpa sadar nanti tiap hari kalian berarti bahasa Inggris terus gitu. Saya juga bisa dikontak pribadi kalau misalkan kalian mau belajar atau bisa di chat WA group kalau misalkan kalian mau ngomong bahasa Inggris langsung atau misalkan mau belajar lebih, itu bisa di chat grup WA ya. Kalau dari saya sih mungkin itu. Iya Kak, sama soalnya gini, setiap habis belajar tuh mungkin ingat ya, misal pengertian ini, fungsinya ini. Terus setiap hari tuh ada sih saya selalu kayak buat improve skill sendiri tuh menghafal beberapa vocab. Nah, misalnya udah nih saya hafal hari ini 5 vocab segini-gini. Nah, besok saya nambahin lagi. Nah, tapi next day karena itu vocabnya jarang digunakan, terus nggak punya teman buat bicara, jadi itu tuh vocab-vocabnya tuh suka sering kelupaan, tenggelam gitu. Jadi ya gitu sih, susah ngebicaranya. Itu sih seperti kata kakak tadi di awal tuh, ngedenger sih orang ngomong tuh paham, tapi untuk ngeluarin bahasa yang ada di diri kita tuh kayak susah. Ini betul nggak sih Iya. strukturnya gitu, gimana gitu. Itu sih Kak sulit gitu. Temen sih buat ngimprove-nya itu nggak nemu. Saya awalnya juga kayak saya malah sebenarnya bahasa Inggris ini belajar kepaksa. Maksudnya gini, bukan kepaksa ya benar-benar dipaksa banget enggak, cuman pertama kalian harus kita teman-teman sama saya sendiri dulu tuh harus belajar suka dulu bahasa Inggris. Apa sih yang membuat kamu belajar? Apa sih yang membuat kamu suka sama bahasa Inggris gitu? Misal, kalau saya dulu suka bahasa Inggris itu gara-gara nonton kartun. Nah, dia tuh kan ngomong pakai bahasa Inggris terus ya, terus
saya tuh mikir, aduh enak ya kalau misalnya ngomong kayak gitu, ngomong bahasa Inggris sih sama kayak bule-bule apa native speaker sama orang-orang yang udah high class gitu kan, high class bahasa Inggrisnya gitu. Kita bisa ngomong cacu-cacu gitu kan kayak pertama ya, kalau saya tuh kayak keren gitu loh. Nah, terus kalau dan juga selain bahasa Inggris itu jadi bahasa universal, jadi nggak rugi juga sih untuk belajar itu gitu. Intinya pertama kalau misalnya udah selesai materi nih, udah belajar bahasa Inggris nih, siapkan 30 menit atau gak usah lama-lama deh 15 menit aja untuk ngafal, untuk pahamin lagi apa sih materi, poin dari materi yang sudah disampaikan itu apa. Terus selain itu banyak berlatih. Terus juga kalau misalkan bagi kalian, aku dengar tadi kan ada beberapa dari teman-teman yang pengen itu ya bisa lancar bahasa Inggrisnya, ngomong bahasa Inggrisnya, bisa TOEFL juga. Nah itu untuk TOEFL itu harus belajar banget bahasa Inggris. Bahasa Inggris, bahkan saya sendiri pribadi pun beli bukunya untuk belajar pribadi itu. Nah terus untuk apa sih, untuk bisa ngomong itu harus latih banget, latih terus bahasa Inggrisnya. Terus nggak usah yang kayak nggak usah yang kayak ribet-ribet sih, nggak apa-apa. Misalnya kayak salah-salah juga nggak apa-apa sih, kan kita juga belajar kan, namanya juga belajar. Jadi kayak mau tabrak-tabrak aja, mau nggak sesuai dengan grammar juga nggak apa-apa. Yang penting kalau untuk bisa lancar bahasa Inggris itu harus tetap terus berlatih ngomong. Jadi tapi akan lebih baik kalau misalkan kita sudah pakai grammar yang udah diajarkan. Itu sih. Ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin sekian dari saya, cukup untuk hari ini ya. Untuk materi selanjutnya mungkin kita bisa voting, atau misalkan kalau ada ide mau belajar apa untuk materi selanjutnya, untuk pertemuan maksudnya meeting selanjutnya, kalian bisa kasih voting ide di grup WA aja. Oke, berarti nggak ada yang mau nanya lagi ya? Udah nggak ada lagi yang nanya. Mungkin Kak Vivi bisa sekalian itu apa ngejadwalin buat pertemuan keduanya kapan? Kalau untuk pertemuan kedua mungkin mungkin tergantung dari waktunya teman-teman juga. Terus mungkin bisa saya cocokkan dengan jadwal saya nanti. Mungkin kita bisa mungkin lewat ini aja Kak Isti, mungkin lewat grup WA aja Kak. Oh, di grup English kelasnya berarti Kak ya? Oke. Pak, maaf, boleh itu menyampaikan saran? Oh, boleh? Iya, kalau misalkan nanti pembelajarannya itu habis belajar grammar itu langsung speaking bagaimana Kak? Jadi nanti kita biar bisa ngomong secara lancar seperti itu. Soalnya biasanya kan kalau saya sendiri lebih ke takut ngomong bahasa Inggris karena takut salah, takut grammarnya salah seperti itu. Oh, nggak apa-apa, boleh.
Boleh tiap tiap ini ya. Misalnya untuk next meeting kita habis materi kita langsung ngomong bahasa Inggris ya boleh. Ya Kak, mungkin kasih conversation gitu ya buat kita ngelakuin percakapan gitu sama-sama temen di sini. Terus nanti dikoreksi pelafalannya tuh yang mana gitu. Salah. Oke, iya. Bisa bisa. Terima kasih ya Kak Ainun sama Kak Puji sarannya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, gimana selanjutnya Kak Isti? Oke, terima kasih untuk Kak Vivi materinya hari ini. Gimana teman-teman semuanya? Apakah merasa senang dan sangat mengerti dengan yang dijelasin sama Kak Vivi tadi? Kak Inun bisa ngasih komentarnya kayak gimana sih kelas hari ini sama Kak Vivi gitu? Ya Kak, terima kasih atas kesempatannya. Untuk kelas ini, bahasa Inggris ini, kalau menurut saya ini sangat bermanfaat sekali Mbak, karena kita bisa belajar dari grammar, kemudian nanti juga speakingnya, biar bisa speaking in English fluently. Terus Mbak Vivinya juga ramah, jadi kita juga santai dalam belajar seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ainun. Kita mau dengar suara dari satu orang lagi ya. Coba untuk Kak Puji deh, Kak Puji. Kak Puji gimana kelasnya hari ini sama Kak Vivi? Ya, alhamdulillah kelas hari ini tuh bagus gitu. Terima kasih buat Kak Vivi yang sudah mau membagi ilmunya kepada kami semua. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat kami gitu. Terima kasih. Iya sama sih sama yang dikatakan oleh Kak Ainun tadi. Kak Kak Vivinya tuh orangnya tuh ramah, jadi enak kalau kita ngeluarin pendapat gitu. Ya, sekian. Oke, makasih Kak Puji. Kan baru yang cewek semua ya. Coba kita dengar dari yang cowok. Cowok siapa ya? Kak Awaludin. Kak Awaludin hadir. Kak Awaludin Setiaan. Mungkin jaringannya jelek kali ya. Oke, mungkin satu orang lagi kita mau dengar suaranya Kak Putri Berliana. Gimana Kak kelasnya hari ini sama Kak Vivi? Oke, kalau kelasnya sih yang pasti yang saya rasakan ya kalau ikut kelas ini senang banget gitu karena benar yang dikatakan kakak-kakak sebelumnya kalau Kak Vivi ini kan ramah gitu juga Kak Vivi ini cantik gitu jadi kayak senang gitu loh dan pembawaan Kak Vivi ini juga kayak bagus gitu loh Kak jadi bisa bikin kalau dari saya pribadi sih bisa bikin saya paham kayak gitu dan dari tadi sih sambil nyatet kan saya ya dan bagus banget tuh tadi PPT-nya di-share dalam bentuk drive ya, jadinya bisa langsung kecatat di situ, jadi nggak usah takut ketinggalan catatan gitu. Jadi bagus sih kalau menurut saya. Ditunggu ya kelas selanjutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak Putri. Oke, itu kita dengar beberapa komentar dari beberapa teman-teman yang hadir hari ini ya. Untuk kelas selanjutnya itu kata Kak Vivi kan dibahas di grup. Nanti dikabarin lagi kelas selanjutnya itu kapan. Nah, sebelum kita akhiri kelas ini, kita ambil foto sama-sama ya. Teman-teman semuanya tolong itu di open cam biar ada kayak kenang-kenangannya di kelas pertama sama Kak Vivi hari ini. Ayo yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Jangan malu-malu open cam-nya. Kak Vivi bisa itu kan ya, bisa di screenshot. Oke, boleh ntar. Mungkin saya bisa ini ya, stop presenting dulu ya, mungkin semuanya kedapatan. Oke, yang open cam baru 2 orang. Kak Putri.
Siapa lagi yang belum? Kak Neta, Kak Safira, Kak Awaludin, Kak Aklama. Ayo Kak, dibuka di open cam. Oke, udah 3 nih. Siapa yang belum? Kak Awaludin nggak open cam? Atau yang udah open cam aja kali ya Kak ya? Jaringan. Oke. Kak Safira. Kak Safira Evrilia. Oke, Kak Vivi, mungkin kalau Kak Vivi mau ambil screenshot-nya bisa dihitung 1, 2, 3 gitu. Kak Vivi, sorry nggak kedengeran. Nanti pas udah sampai hitungan 3, jangan langsung berubah posisi ya. Oke. Soalnya agak lama ini. Jadi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk teman-teman semua yang hadir hari ini. Semoga nanti di kelas yang selanjutnya bisa ketemu lagi dan bisa ketemu lagi sama Kak Vivi. Oke, terima kasih. Udah boleh live. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. See you in the next meeting. Udah keluar semua. Deh. Karena itu tanggal 20 ya, Kak. Ya. Semangat, Kak. Semangat. Jadi kita kapan nih, Kak? Kayaknya udahan kali ya. Udah. Terima kasih banyak Kak Vivi. Terima kasih Kak Isti, Kak Aneta, Enggak. Kak Safira. Sama-sama. Semangat ya. Terima kasih. Kelas tanggal 20. Semangat. Semangat yang mau mulai, yang nanti Kak mengajar. Vivi, good job. Oke, bye-bye. Udah. Mungkin untuk selanjutnya meetingnya pakai ini ya, Kak? Nggak tahu juga ya. Kayaknya yang mutusin Kak Elsie masih. Oh iya. Oke, aku keluar ya. Saya Kak Isti.